أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan segenap alim ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh. Yang saya hormati Bapakku Desa Pekandangan, pejabat pemerintah dari TNI dan Polri. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah hadirin wal hadirat, yang malam hari ini mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang alhamdulillah atas berkat, rahmat dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dan bermuajahah. Kita dapat bersilaturahim, kita dapat duduk berdampingan bersama teman, handai tolan, kerabat dan kawan dalam rangka memperingati Maulud Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebuah harapan untuk kita semua, dengan kita berkumpul pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Amin. Salawat dan salam tidak terlupa marilah sama-sama kita sanjungkan, dan semoga Allah selalu melimpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat. Amin. Umatnya yang patuh. Amin. Umatnya yang cinta terhadap ajaran dan agamanya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Rabbal. Malam ini adalah malam yang keempat saya di Indramayu. Besok saya masih lanjut ke Dukuh Jeruk. Lusa saya masih ke Bongas Indramayu. Besoknya saya ke Tanjung Sari Karangampel. Besoknya saya ke Kerangkeng. Besoknya saya ke Hargolis. Sampai tanggal 10 saya masih di Indramayu. Dari mulai tanggal 28 Segeran, Cirebon, malam ini di Pekandangan. Doakan saya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ngomongnya bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Saya tinggal di Jakarta. Bahasa Jawa wong kula turunan Pekandangan. Ibu kula aslinya wong Pekandangan, terus tinggal ning Bongas. Saya lahir di Cirebon tahun 78, tahun 85 hijrah ke Jakarta.
Jadi kembali ke Indramayu. Jadi ngomongnya Jawaan baik ibu ya. Anda wong Jawa nih kayaknya anak. Wong Sunda anak beli. Wong Edan. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan, kumpule kula karo sampean ning kene ini sebagai bentuk wujud kita cinta ning Kanjeng Nabi. Nggih Bu? Lamun wong beli cinta masa gelem teka. Tapi karena kita cinta ning Kanjeng Nabi, bengi kieu kula karo sampean ninggalaken kabeh urusan-urusan dunia. Sebenarnya kan bengi kieu sampean lagi deleng TV ya Bu. Deleng TV ngeloni anake, kadang-kadang tas ngeloni anake, ngeloni bapane. Tapi karena kita cinta ning Kanjeng Nabi, tinggalkan nonton TV, tinggalkan tidur, tekak mene. Tinggalkan rumah masing-masing, dodok ning kene. Karena kita cinta ning Kanjeng, maka jare Kanjeng Nabi, idza maratum biryadil jannah farta'u. Jare Kanjeng Nabi, hewong pekandangan lamun sampean lewati taman surga maka mandeg. Kanjeng Nabi ditakoni ning para sahabat, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apakah di dunia ini ada taman surga ya Rasul? Kanjeng Nabi jawab, ada. Di mana? Jare Kanjeng Nabi, taman surga bisa terbentuk ketika muslimin muslimat wong pekandangan dodok kumpul ning pengajian. Amin. Dodok ke sampean kalau kula ning kene pada baik karo dodok ning taman surga. Alhamdulillah. Bahkan jare Kanjeng Nabi, dodoke kula karo sampean ning kene bengi kieu itu khairum min qiyamil lailin. Lebih bagus, lebih baik daripada sampai sembahyang tahajud tekan subuh. Ibu-ibu bakal bengi lok tahajud, bakal bengi ibu-ibu lok tangi. Ngapain? Nguyuh. Taka maning bakal ibu-ibu bakal tangi bengi nguyuh, bakal beli nguyuh gerayangi dompet lakine. Baka tangi nguyuh pun normal. Sing ora normal ora tangi nguyuh. Ora tangi nguyuh arane. Maka kula karo sampean kumpul ning kene sebagai bentuk cinta ning Kanjeng Nabi, maka jare Kanjeng Nabi jaminane man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jare Kanjeng Nabi, sapa sing cinta maring aku, cinta kepada hari kelahiranku, maka jare Kanjeng Nabi besok ning surga dodok bareng karo Kanjeng Nabi. Amin. Sampean pengen dodok bareng karo Kanjeng Nabi? Ari karo kula? Moh. Ini biasa pengajian tekan jam pira sih? Jam pira? Jam loro. Maka anak pengajian tekan jam loro kin arane aliran sesat. Ngundang tang kontrak. Kan ehwane kurangi Kang. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam Maulid Nabi, peringatan hari lahir Kanjeng Nabi. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya hanya akan menyampaikan 5 menit baik. Cukup Pak Koramil, Pak Polsek, 5 menit cukup. Karena wong ceramah mas suwe apa sedelat pada baik. Amplopnya pada. Korting. Tapi alhamdulillah saya dipesan oleh almarhum Abah kula Kiai Dasuki Adnan
untuk menjadi orang yang ikhlas. Jadi saya ceramah sampai Pemalang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Indramayu, Subang, Kerawang. Kula tekak ceramah paralog ngarep-ngarep amplop. Sini. Kula mah diundang, dipai alhamdulillah, orang dipaya kebangetan teman. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya akan menyampaikan 5 menit saja pengalaman saya berkunjung ke 3 negara. Tanggal 9 Oktober saya berkunjung ke 3 negara. Saya ziarah ke Mesir, saya berkunjung ke Palestina, saya berkunjung ke Masjidil Aqsa, saya berkunjung ke Jordan, dan saya berkunjung ke Israel. Dan setelah saya pelajari, ternyata hampir seluruh para nabi dan para rasul itu diutus di wilayah Syam. Wilayah Syam sekarang menjadi negara Palestina, Jordania, Irak, Palestina, Jordania, Irak, Mesir, dan sebagian Suriah. Itu yang disebut wilayah Syam. Waduh beli bu Sambu. Bro. Ih bunderan mangga aku sebelah kan ya. Samsia. Seluruh para nabi dan para rasul diutus di wilayah Syam. Saya berkunjung ke kuburannya Nabiullah Ibrahim alaihis di Al-Khalil. Kang ehonya kurang kan? Di Al-Khalil ada kuburan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di samping kuburan Nabiullah Ibrahim ada kuburan istrinya Nabiullah Ibrahim sing arane Siti istri Nabiullah Ibrahim siapa? Siti. Lamun beli baru jawab beres. Di samping makam Nabiullah Ibrahim ada kuburan istri Nabiullah Ibrahim sing arane Siti wis beres embuh. Anak wong gara-gara embuh manjing surga. Anak wong mati begitu dikubur manjing jero kuburan ditakoni man rabbuka embuh. Malaikat sing ana ning jero kuburan, malaikat sing tukang nakoni arane malaikat mungkar, malaikat nakir tukang gebugi. Lamun ditakoni beli bisa jawab, malaikat makir gebuk. Iki ana wong tua, begitu mancing kuburan ditakoni man rabbuka, siapa Tuhan sira? Embuh. Siapa nabimu? Embuh. Iki malaikat nakir keder mungkar kin priwen digebuk tak aja. Malaikat munkar takon ning Gusti Allah, ya Allah, priben iki ada hambamu seperti ini. Allah membuka track recordnya, ternyata begitu dibuka, ternyata wong sing ditakoni embuh-embuh baiki, ternyata dia ahli ibadah. Amin. Ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, cuman ahli ibadah cuman goblok, saking gobloknya bakal minum es batu kebul himpos saking goblok. Jadi bagaimana munkar? Ya sudah, karena ini orang yang bodoh tapi ahli ibadah, ditakoni embuh-embuh baik, anjing akan bening surga jare Gusti Allah. Amin. Makanya besok bakal sampai takoni jawaban embuh. Beres. Kembali, ini muludan ya bu ya. Kenapa sampai kanjeng Nabi dilahirkan? Di makam Nabiullah Ibrahim, di sampingnya ada makam istrinya yang namanya Siti. Nabiullah Ibrahim istrinya 3. Yang pertama namanya Siti Sarah, yang kedua namanya Siti Hajar, yang ketiga namanya Qaturah. Dari Siti Sarah Nabiullah Ibrahim punya anak arane Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak 2 anak Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub 2 anak Nabi Yusuf. Terus ke bawah keturunan dari Nabi Ishak.
Nabiullah Ibrahim dengan Siti Hajar dua anak arane Nabiullah Ismail alaihis. Dari Nabi Ismail anak keturunannya tidak ada yang jadi nabi kecuali nabi akhir zaman, nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Dari Qaturah kanjeng Nabi Ibrahim dua anak arane Madian. Madian menjadi sebuah tempat tinggalnya Nabi Musa alaihis dan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Musa mempersunting nama istrinya Safurah. Wis jam pira sih ini? Istri Nabi Ibrahim telu. Dulu nabi-nabi istrinya banyak. Nabi Sulaiman itu para hadirin istrinya 700. Istri Nabi Sulaiman jumlahnya kabeh 700. Buka dalam tafsir Ibnu Katsir, istri Nabi Sulaiman 700. 700 istrinya Nabi Sulaiman dalam sewengi mampu digilir kabeh. Astagfirullahaladzim. Sampai memikirnya sih beli-beli. Raja Bengening ning Jawa, Raja Prabu Siliwangi istrinya 200, Raja Majapahit 400. Lamun rabine 400 sing tak pikirin dudu apa-apa kapan serwalane. Abrak. Wong pekandahan jadi ngomong. Terus pikir Ibu. Terus boten niki Bu. Tekan jam pira Bu? Hadirin ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir seluruh para nabi diutus oleh Allah wilayah Syam. Nabi Allah Ibrahim aslinya orang Irak, orang Babilonia. Menikah dengan Siti Sarah orang Palestina. Kemarin saya ke Palestina, Masya Allah. Di sana ada kuburannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Di Palestina ada kuburan Nabi Zakaria. Di Palestina ada kuburan Nabi Yahya. Di Palestina ada kuburan Nabi Dawud. Di Palestina ada kuburan Siti Maryam. Di Palestina seluruh para nabi dikuburkan di sana. Di samping Nabi Allah Ibrahim, Siti Sarah. Di samping Siti Sarah, Nabi Ishak. Di samping Nabi Ishak ada istrinya Nabi Ishak si arane Rifqah. Ada dua kuburan lagi yang dikuasai oleh Yahudi. Kuburan siapa? Kuburan Nabi Yusuf karo kuburan Nabi Yakub. Kang, ehone kurangi Kang. Ditutup ehone. Ehone kurangi. Dikuasai oleh orang Yahudi kuburan Nabi Yusuf dan kuburan Nabi Yakub. Saya tidak bisa masuk ke dua kuburan itu. Selain itu saya ziarahi semua. Termasuk kuburan Nabi Sulaiman, Nabi Musa alaihissalam dan kuburan Nabi Harun, juga kuburan Nabi Soleh. Ningkana kuburan para nabi laka sing ngurus. Sepi laka wong laka wing sing anak tembelek kucing. Bukan saya ngomong bohong. Coba lamun kuburan Nabi Sulaiman anak di Indonesia. Kuburan kebuyutan berame. Apa maning kuburannya Nabi, nggih Bu? Seluruh para nabi dan rasul diutus oleh Allah di wilayah Syam. Satu-satunya nabi yang diutus di Mekah Al-Mukarramah hanya nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah diutus di Mekah? Ini berkat doanya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim adalah orang yang disebutkan Khalilullah. Khalilullah itu adalah orang yang cintanya kepada Allah luar biasa, dan Allah cinta kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim itu kalau cintanya kepada Allah dipai nomor siji cintanya untuk Allah, nomor loro untuk Allah, nomor telu untuk Allah, nomor papat untuk Allah, nomor lima untuk anaknya. Tidak mampu menghalangi kecintaan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Istrinya tidak mampu menghalangi kecintaan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Cintanya hanya untuk Allah subhanahu. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah, Ibrahim, sebagai bukti kecintaanmu kepadaku, disembelih apa ora? Disembelih apa ora?
dijalankan perintah Allah karena bentuk cintanya kepada Allah Subhanahu. Maka kula kalau sampean terkadang cintanya terhalang oleh urusan dunia, nggih Bu? Kula arep takoni sampean cinta boten ning Gusti Allah? Cinta beli ning Gusti Allah? Ning duit? Ning duit ijo. Kita cinta kepada Allah, tapi terkadang kehidupan dunia menghalangi kita cinta kepada Allah. Nggih boten? Ning Gusti Allah sampean cinta, ning duit, umah bagus, mobil, anak, cinta kabeh. Bahkan kita terkadang cintanya kepada kehidupan dunia mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Wis contoh bela aja ngelangel ya Bu ya. Sampean lagi ngitung duit 10 juta. Ning masjid wis berkumandang adzan. Hayya 'alas shalah. Terus ngitung duit tak tinggal sembahyang dingin. Terus. Ayo jawab sing jujur. Terus ngitung duit tak sembahyang dingin. Terus ngitung duit tak sembahyang engkok tembe adzan. Ya Bu, tanggung. Tapi kita lagi ngitung duit 10 juta, utangnya mules kebelet ngising. Ayo jawab sing jujur. Ngising diginta terus ngitung duit. Ya ngising brengsek. Kalah Gusti Allah kena ngising ku kalah. Makanya jare bapak kula almarhum Kiai Dasuki Adan berkarakun perkara paling hebat. Sepira pentingnya kebelet ngising tinggal. Lagi kelonan karo lakine wetenge mulus paling pengen ngising. Wah, ladeni. Makanya bocah kunku bakal us ngeletak ning dalan paling terhormat lah kasih wani ngedek. Wes ngeletak mula kasih wani ngedek pada minggir iku jadi bocah kun. Maka orang kalau gila hormat persis kayak Bocah kun. Nabiullah Ibrahim cintanya kepada Allah luar biasa, maka putra Nabiullah Ibrahim kabeh dari nabi. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam oleh perintah saking Allah, Nabiullah Ibrahim berangkat dakwah sing Palestina. Wong dakwah untuk agama itu berat. Nggih Bu? Nggih Bu? Ustadz Kiai menyampaikan dakwah agama abot apa enteng? Abot apa enteng? Abot Kiai lah kasih gaji, Ustadz lah kasih gaji. Terkadang kita lalai. Kalau untuk urusan dunia anak kita wani nopo. Punten kula takon ning kene bakal bocah belajar ngaji, Ustadz dia bayarnya tidak dibayar ya? Gratis. Bu. Sampean bakal anaknya belajar ngaji di masjid sebulan bayarnya pira di Ustadz? Pira? Gratis. Ya Allah, paingana Ustadz gering-gering. Ustadz gering-gering, masya Allah kula kadang-kadang bakal dolan ning umai Ustadz. Ya Allah, sampai Ustadz bakal kula andon ning kamar mandi Ustadz. Ustadz sabunnya kosi tipis-tipis. Masya Allah, Ustadz sabunnya tipis, Ustadz bakal adus kadang-kadang kelangan sabun. Beli udah sabunnya nyelip ning bokong. Ibu, malam ini kita memperingati Maulid Nabi, hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kanjeng Nabinya sudah wafat, Kanjeng Nabinya sudah meninggal dunia, gimana? Tapi Kanjeng Nabi masih punya penerus. Siapa penerus Nabi? Ulama karokia, ulama kiai pewaris Nabi. Maka dikatakan al ulama warasatul anbiya, ulama kiai pewaris Nabi. Maka kalau di pekandangan masih ada ulama, masih anak kiai, insya Allah aman, amin. Makanya kiai harus dihargai, dihormati, aja diwadani. Kadang-kadang ustadz lebih dihargai, ustadz sarungan bayi di wadah ustadz mau sarungan bayi paingan anaknya akeh.
Lamun kiai pada nganggo sarung, ini kiai menunjukkan tentang demokrasi kebebasan, Pak. Kalau Indonesia sedang mengembar-gemborkan kebebasan, kebebasan demokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan pemilihanku, ulama sama kiai wis ngerti tentang kebebasan, gimana? Makanya delapan kiai pada nganggo sarung itu menunjukkan tentang demokrasi kebebasan. Kiai weruh amper bebas. Kenapa? Sebab kiai weruh ning jero sarung anak bocah. Bakal sembahyang nganggo sarung enak apa lega? Enak apa lega? Enak begitu sembahyang Allahu Akbar. Begitu ruku Allahu Akbar. Jare kiai nang siraning jero bocah ning jero sarung Arab ngalor los. Arab ngidul, Arab digobag-gebagakan, los bebas terkendali, tidak tertekan. Dan kiai sarungan baik diwadani, kiai pegawainya sarungan baik pantas anaknya. Wong sembayang nganggo sarung enak nggih Bu. Barang wong zaman sekian sembayang pada nganggo celana. Celana zaman bengen anak celana sing dhuwure seret gede arane celana cut. Zaman kini walik dhuwure gede sore cilik arane bray cut. Barang bocah zaman kini sembahyang nganggo celana dhuwure seret sore ngapret arane celana cut. Bayang begitu nganggo celana cut, masya Allah, begitu ruku perketek. Darah dibeli mules. Ibu, zaman kini pada kayang konon. Ulah kadang-kadang bahkan bilang wong wadon zaman skin, masya Allah. Pada kuali. Anak teh anget deh sih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebalik mana? Nabi Allah Ibrahim berdakwah untuk agama. Kalau orang dakwah untuk agama, sepidah malikula takon abot apa enteng? Abot apa enteng? Ari anak ke kongkon ngaji ning masjid ustade dibayar pira? Gratis. Ketika anak belajar an in un ban bin bun, ketika anak belajar baca Al-Qur'an kon bayar lo, ngomongnya larang. Tapi ketika anak kita masuk sekolah SMA, sekolah belum masuk kon bayar 3 juta, gelem apa orang? Anaknya kursus bahasa Inggris bayar 400.000 sebulan, gelem apa beli? Kon khusus baca Quran ning masjid sebulan 1.000, gelem apa beli? Bubar. Maka ada ustaz menggeri-geri. Pantesan rabine ustaz pada jaluk pegat. Ya Allah. Ibu, padahal lamun laka ustad laka kiai di negara ki kacau ngibatan sing bisa gawe tentram, bisa gawe aman ustad karo kiai. Makanya luru pengganti kiai angel apa gampang? Luru ganti ustad angel apa gampang? Susah. Kalau kita mencari ganti pejabat dulu mati sing antri akeh ngibatan. Mencari bupatinya masih ada yang ngantri banyak. Mencari ganti gubernur masih ada sing ngantri banyak. Tapi luru ganti kiai angel. Rada nafsu kita gitu. Duruk mangan soalnya. Jangankan mencari ganti ulama, mencari ganti kiai, kula arep takon, luru ganti tukang adzan ning masjid angel apa gampang? Angel wong adzan kasih salah. Di Sumatera kula pernah dengar adzan, masya Allah ngisin-ngisinaken. Begitu adzan hayya 'alas shalah wa akbar. Hayya 'alas shalah wa akbar siapa-apaan? Luru ganti kiai angel aja maning luru ganti kiai teh bro kita teka wis ya anak jabure beli
Es dibuntel we dibuntel lah. Ya mater kalau sedulur dewek. Ibu, mencari ganti penerus ulama kiai angel, gimana? Luru ganti tukang adzan angel. Jangankan mencari ganti ulama kiai, luru ganti imam masjid ki angel tak gampang. Angel. Kadang-kadang baka wayah maghrib imamnya langka, masya Allah janji dorong-dorongan. Surabaya. Sira sing tuaan, sira blesakan saya. Pakai imam belakang aku kayak kon. Begitu sing didorong, duduk ustad, duduk kiai, duduk lulusan pesantren, nekat jadi imam masjid, berantakan. Tambah nafsu kita mah gitu. Preman pasar nekat jadi imam, ya Allah, begitu takbir Allahu Akbar, dah ngalamin mondok nih mertuane. Maca surat Fatihah bener, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Giliran maca surat keder, surat apa sih diwaca gitu. Akhirnya inget ki preman pasar lagi mabok rangda arane Watini. Ana Watini dikene ana. Sorry Watini. Maaf. Tadi suratnya sing dikelingan Watini be sing diwaca Watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa apa kan ya keder. Wah, lebek manjing lebek wonten lebek ne wonten lebek ku bahasa Cirebon, lebek ku artinya ngeleb sekabeh-kabeh ku bahasa Cirebon. Artinya jadi lebek kudu pinter, makanya zaman bengen jare bapak kula lebek rabine kutangnya putih kabeh bekas sisaan lawan mayit bengen lebek artinya jadi lebek kudu pinter, tahlil kudu bisa, imami kudu bisa gitu. Lebih manjing thumma radadnahu asfala safilina illa lebih manjing dredeg illa daripada isi ditambah dewek illalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cari lebih cik amin maning. Jarang pengen oi aja sing dawa-dawa sing cendak diwaca sing paling cendak ing jero Quran. Inna a'toina beli praga. Ibu Al-Quran jumlah suratnya ada 114 surah, ada 6.666 ayat, ada 1000 ayat amar, ayat perintah, ada 1000 ayat tahdir, ayat anjuran, ada 1000 ayat wa'id, ayat ancaman, ada 1000 ayat nahi, ayat larangan, ada 1000 ayat amsal, ayat kisah, ada 500 ayat hukum, ada 100 ayat doa, dan ada 66 ayat nasih dan mansuh dikumpulkan dalam 30 juz. Hunna ayatul muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhru mutasyabihat. Ada 114 surah sing paling cendek inna a'toy ora praga. Berarti inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna apa karena ya inna lagi keder maca inna anak nini wong pekandangan pengen melu jamaah
karena jamaah ganjaran 27 derajat lebih tinggi iki nini watir ketinggalan nganggo mukena bari melayu sikile nyerimpet tiba di ngarep lawang pedebuk innalillahi cari imam bener ci innalillahi inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini pelangap pelongo sama si modar terus jam berapa sih? Ulangin yang dingin ya Bu. Masih akeh kula ceramahku tekan jam esuk ke beli peragat nuane. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangankan mencari ganti ulama kiai sebagai pewaris Nabi, luru ganti imam masjid angel, gitu. Luru ganti imam musala angel. Ki, lamun kula nganggo topong, beli takoning kiai ge beli bisa. Lamun arep ceramah kayangkeun nganggo topong diajarakan ku. Lamun sampean pengen sembahyang dibuka batu ketu. Beli kena ditutup sebab sujuduna lahu syurutun sab'ah fasjud ala sab'ati a'dadafah arubataini abtunil kafaini butunil atrofi minarijlaini. Kalau sholat ini jidat harus nempel, batu kudu nempel, telapak tangan nempel, driji kudu nempel, dengkul kudu nempel. Lamun sembayang kayak kenen belisah batuknya beli nempel. Ibaka Arab ceramah kayak kenen ku bakal Arab sembayang batuknya dibuka ku lamun gak pelian kayak kenen ki Apal ya. juga pelian mau kenen ustaz juga pelian dibalik. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam abot, ditentang, diwadani, bahkan yang menjadi musuh di dalam perjuangan Islam bukan uang seceh. Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi musuhnya bukan orang lain, siapa? Abu Lahab pamannya. Yang menjadi musuh Rasulullah bukan orang lain, siapa? Abu Jahal pamannya. Yang menjadi musuhnya Fir'aun siapa? Asiyah istrinya. Yang menjadi musuh Nabi Nuh siapa? Istrinya. Hati-hati wong wadon bisa jadi musuh. Bu, Menang baik. Bu, wong wadon bisa jadi musuh. Istri Nabi jadi musuh. Apa maning rabine RT? RT. Makanya Allah katakan daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atu Nuh wa imra'atu Lut. Allah. Ning kene ngotot ning kono ae. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atu Nuh wa imra'atu Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina as-salihin. Perumpamaan contoh wanita yang menjadi musuh untuk suaminya itu adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina as-salihaini, padahal kedua-duanya dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang saleh. Nabi Nuh saleh, istrinya kafir. Nabi Lut saleh, istrinya durhaka. Istri Nabi jadi musuh, apa maning rabine hati-hati anak RT anak. Masya Allah, wong wadon zaman sekian, Masya Allah, ning wong lanang pada melawan, ning wong lanang pada gentak-gentak bae. Anak ning kene sing gentak-gentak laki ini anak oke palingan laki ini gelis mati. Biasanya sing mati dingin, lanang dingin, tawadon dingin. Lanang dingin, tawadon dingin. Sing akeh sing lanang dingin. Kenapa wong lanang gelis mati? Karena wong lanang sing diumbangi rabine. LDR. Kadang-kadang wong wadon zaman sekian ning laki kongkon bebasuh, laki kongkon ngepel, laki kongkon belanja suwe-suwe, laki nekon meteng.
Ibu, ibu, jangan melawan sama suami ya bu, karena pangkat, derajat, harkat seorang wanita bergantung kepada suaminya. Sebab wong wadon pangkat jabatane pujare suamine, lamun suamine dadi kuwu rabine pasti dipanggil bu, lamun lakine dadi RT rabine dipanggil bu, tapi lamun rakine dadi maling anak beli dipanggil bu maling. Langka surga nunut rokok katut. Apabila seorang wanita berbuat maksiat kepada Allah, maka wong lanang kegawa dosa. Tapi wong lanang berbuat dosa, wong wadon dikegawa-gawa pilit, makanya kula sengit nih wong wadon sengit. Saking sengitnya wong wadon kula bakal bengi tak iles-iles baik. Ibu, ibu, Kanjeng Nabi mengajarkan, mencontohkan kepada istrinya Siti Khadijah. Tauladan Kanjeng Nabi. Khadijah istri Rasulullah yang sangat taat, soleha, bakti ning Kanjeng Nabi. Amin. Siti Khadijah iki mencontohkan, lamun Kanjeng Nabi Arab teka tas balik dagang, Siti Khadijah ngenteni ning harapan lawang. Bari gecekan lawang, Siti Khadijah nyambut kedatangan Rasulullah dengan kalimat yang indah. Apa kalimat yang diucapkan oleh Siti Khadijah ketika menyambut suaminya? Siti Khadijah bari nembang, Ahmadiyah Habibi, Ahmadiyah Ahmadiyah Habibi, ya Habibi, salam salam. Disambut dengan panggilan Ahmadiyah Habibi sampai namun dua laki arena dedar tok panggilan Darto iya Habibi, Darto iya, Darto iya, ya Habibi. Ya Allah Kang Darto, selamat sampai buat kita sampai ketabrak beca. Begitu suami datang, Siti Khadijah ngambung tangan Kanjeng Nabi, mencium tangan suami sama dengan mencium Hajar Aswad. Amin. Mencium tangan suami sama dengan mencium Hajar Aswad. Kalau kita berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, Arab ngambung Hajar Aswad, rebutan angel. Datang ada suami datang, cium tangannya, dikecup tangannya, ngambung Hajar Aswad. Hajar iku batu, Aswad iku ireng. Lalu sampai ngambung tangan suami pada baik karo ngambung batu ireng. Apa maning labung tangan sing diambung lakine ireng. Hajar Aswad beneran. Tapi sekarang terkadang wong wadon pada kuali Arab pengajian, danggane ku masya Allah kudu anak sing kuning, ijo, putih, bagus-bagus senajana kreditannya durung lunas. Iya baru mungkin zaman kredit ya bu, mobil kredit, rumah, motor, TV, panci, laki. Kredit ya be. Namun kelambi oleh kredit pakai dinggo muni keradat kredit, keradat kredit. Arab kondangan pengajian masya Allah, cantik dandane, cantik bibirnya pakai merah delima, pakai bedak-bedak cempaka, gelang kalung dinggo nikah habis sampai melakukannya kayak wong cangkrang. Wah, kalung bandul cilik beka wong wadon zaman kini Pak dikaton-katonakan, wong lanang bandulnya gede disusupakan. Raton. Arab kondangan cantik, pengajian cantik, giliran Arab turu bareng karo lakine. Ya Allah.
daster soek. Daster soek diinggaus daster soek kancingnya pratal kawe. Di kekeping ngentut pret. Ada nih kene sing kaya konon anak. Giliran Arab diambung lagi ngorok. Ngoroke dawa. Bakal wong ngoroke dawa ketenger pun pasti wong melarat. Jadi bapak kula wong ngorok ana warna telu siji ngoroke wong melarat. Wong melarat bakal ngorok dawa. Celengan tukang becak ah. Bakal sidina oleh 15.000 nongkrong mari ngorok dawa. Kenapa wong melarat ngorok dawa? Karena wong melarat utangnya kempong. Bablas lah ka isine. Sejen karo ngorok wong sugih. Wong sugih bakal ngorok. Nyangsang. Ke nomor loro. Nomor telu ngorok wong ompong. Ana wong ompong belisih. Giliran kondangan ayu pengajian cantik giliran Arab turu bareng karo lakine ya Allah laka pupur terigu dioles-oles Arab kondangan minyak wangi parfum disemprot Arab turu bareng karo lakine autan diborei begitu lakine ngambukan pahit nang apa jekang pipi dek sirah pahit ana ning kene sing kaya konon anak ya Allah lamun anak sing model mengkonon rabine tukar betukar bila perlu tukar tambah ibu jaminan surganya sampai dari kanjeng Nabi bergantung bagaimana sampai bakti kepada suami maka jari Gusti Allah contoh orang yang bersolehah bakti kepada suaminya dia akan dijadikan bidadari surga ning jero surga amin maka jari Gusti Allah wa urun inun ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun wanita yang solehah oleh Allah akan dijadikan sebagai bidadari yang paling cantik di dalam dunia amin di dalam surga amin bagian sampean lagi urip ning dunia wonge blesak ireng pesek pendek jelek beng tapi lamun sampean taat bakti kepada suami sampean jadi bidadari paling ayu ing jero surga amin pantas dari Bung Haji Roma Irama kaya hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman Roma Irama Sallu ala Nabi Muhammad bisa pikir sih sampai kita ceramah kayak kenen balik maning dari Palestina disebut dengan Baladil Anbiya negaranya para nabi di Palestina di samping Masjidil Aqsa saya sholat di Masjid Aqsa di mana 124.000 dan nabi sholat di sana saya ke Qubatus Sokhro Qubatus Sokhro itu adalah batu bergantung tempat kanjeng Nabi munggah melangit. Di situ ada bekas telapak kaki Rasulullah yang sebelah kiri. Kaki Rasulullah telapak yang sebelah kanan ada di kuburan Nabiullah Ibrahim, yang sebelah kiri ada di Qubatus Sokhro. Saya sholat di Masjid Kibli, di mana Rasulullah dengan para nabi yang lain mensolat dan Rasulullah menjadi imam. Maka kanjeng Nabi Muhammad disebut dengan Imamul Anbiya wal Mursalin, menjadi imam para nabi di Masjid Kibli. Kula salat ning kono. Masya Allah Bu, lamun dalam uang Palestina, Masya Allah uangnya ayu-ayu, kulitnya kayak porselen, cungure bangir-bangir barang sampean. Cungure mancung, kulitnya bagus, matanya bagus. Kita wong Indonesia mah pesek. Sing pesek aja sedih ya. Sebab wong pesek biasanya umurnya dawa. Amin. Kenapa wong pesek umurnya dawa? Karena kapaambekan irit. Oroboros kayak sing mancung. Saya masuk ke dalam mihrab. Ini sejarah.
Mihrab yang dimana dikatakan di dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Di dalam mihrab itu Allah diamkan seorang wanita yang solehah, seorang wanita yang qanitah, yang taat kepada Allah. Siapa? Putra Imran dan Hana, namanya Siti Maryam. Siti Maryam didiamkan oleh Allah di dalam mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika Siti Maryam diam di dalam mihrab, tugasnya hanya sembahyang baik, salat puasa di dalam mihrab. Tapi ketika kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa, ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Siti Maryam, ternyata di dalam mihrab Siti Maryam kayak supermarket. Ning jero anak buah-buahan, anak iwak, serundeng, deng-deng, semua makanan ada di dalam mihrab. Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryam, ini makanan dari mana?" Siti Maryam menjawab, "Hada min indillah." Ini rezeki langsung dikirim dari surganya Allah Subhanahu. Siti Maryam ini menjadi bidan ketika Rasulullah Muhammad dilahirkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam mihrab Siti Maryam tidak pernah kenal dengan laki-laki. Di dalam mihrab Siti Maryam tidak pernah disentuh laki-laki, sampai Allah katakan di dalam Al-Quran, innallaha astafaki wattaharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Siti Maryam adalah wanita yang suci dan disucikan oleh Allah, tidak pernah disentuh laki-laki sampai dia dewasa. Tapi ketika Allah menghendaki Maryam untuk hamil, Allah tiupkan biruhil kudus, ditiupkan oleh malaikat Jibril. Siti Maryam langsung meteng sangang wulan, tidak punya suami, bisa meteng. Dua anak Nabi Isa alaihis. Siti Maryam laka suamine bisa meteng, zaman kian akasih niru. Sallu ala Nabi Muhammad. Pergi apa sih ki? Kita kayak kesurupan makanya ya. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim dakwah. Ketika Nabi Allah Ibrahim dakwah dari Palestina, maka pantas Allah katakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ada dua masjid yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah, yang kedua Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nabi Allah Ibrahim mangkat sing Palestina. Begitu berangkat Nabi Allah Ibrahim ini nangis. Kenapa? Sebab Nabi Allah Ibrahim sudah usia tua. Nabi Allah Ibrahim durung dua anak. Ketika Nabi Allah Ibrahim berdakwah, Nabi Allah Ibrahim nangis. Kenapa? Sebab Nabi Allah Ibrahim sudah usia tua, durung dua anak. Wong kalau orang dua anak sedih apa ora bu? Sedih apa ora? Begitupun Nabi Allah Ibrahim. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim berdakwah menyampaikan ajaran-ajaran agama Allah, Nabi Allah Ibrahim berjalan dengan istrinya Siti Sarah, mendapat perintah dari Allah untuk apa? Mencari tanah yang tandus, tanah yang kering untuk membangun rumah Allah yang di dalam Al-Quran disebutkan biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Allah Ibrahim mangkat dakwah bari nangis. Dongak kanjeng Nabi Allah Ibrahim. Apa dongane? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kula pengen dua anak sing soleh lan soleh. Yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim hanya pengen dua anak sing soleh. Nabi Allah Ibrahim tidak minta jabatan yang tinggi. Nabi Allah Ibrahim tidak minta harta yang banyak. Yang diinginkan oleh Nabi Allah Ibrahim mung pengen dua anak sing soleh. Kenapa?
Sebab lamun duwe anak sing soleh, wong tua sing bodoh, bisa diangkat manjing surga. Amin. Orang tuanya selamat, bagian wong tuane bodoh, beli bisa maca Quran, beli bisa ngerti ning ilmu agama, tapi dua anak sing soleh, insya Allah wong tuane selamat dunia akhirat. Amin. Makanya sampai ning kene bagian wis tua kudu belajar ngaji ning ustad ya bu. Sampai belajar ngaji aja ke alasan anu je kang ustad kula marap ngaji ge cangkeme wis angel. Wong tua kan kadang-kadang angel diuruki usoli suwali usoli bok suwali rokaat ini rokengat ini. Kadang-kadang wong bakal uskon ngaji ke alasan ustad je kula mah beli bisa ngomong alamin, bisa ngalamin. Orang apa ngalamin gak sing penting ngaji daripada orang ngalamin ngaji. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ning gurung kidul gak bakal ngaji ngalamin, ngatiman, ngadiman, ngatiem, mas ngad di Jawa Tengah Gunung Kidul. Makanya karena bakal ngaji alhamdulillahi rabbil ngalamin. Orang apa ngalamin gak sing penting ngaji daripada orang ngalami ngaji. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Mumbai kadire pas maca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam ya cengal, alam ya cengal. Orang apa jenggal gak sing penting ngaji daripada orang jenggal. Balik-balik tak komunitas menibok pengajian muludan. Siapa sing ceramah Kang Wahab oli apa mbok oli jengal. Kalau kita punya anak yang soleh, wong tua selamat dunia wal akhirah. Saya katakan sering, satu ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berjalan. Saya berziarah ke kuburan Nabi Musa. Wa kallama Musa taklima. Nabi Musa adalah nabi yang bisa berbicara dengan Allah, bisa ngobrol sama Allah, bisa minta kepada Allah secara langsung. Ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan sahabatnya Nabi Yusha, saya juga ziarah ke kuburan Nabi Yusha. Begitu lagi jalan, Nabi Musa alaihissalam melewati sebuah kuburan. Begitu melewati kuburan, Nabi Musa alaihissalam mendengar dari dalam kuburan ada suara orang yang sedang diazab oleh Allah. Nabi Musa mendengar di dalam kuburan ada suara orang yang sedang disiksa oleh Allah, dipecut oleh Allah. Nabi Musa ngerungu melas teman wong ning jero kuburan. Nabi Musa melanjutkan perjalanannya. Wis patang tahun Nabi Musa pengen balik maning mang umah, kebetulan lewat jalan yang sama dan melewati kuburan yang sama. Begitu melewati kuburan yang sama, Nabi Musa berhenti dan bertanya kepada sahabatnya Nabi Yusha alaihissalam, ya Yusha, Masya Allah, tembek ngaji dicaplok lembing. Kin mesti lembing-lembing rangda kini. Kelek kayak mah. Lumayan ada vitamin. Nabi Musa berhenti, tanya kepada sahabatnya, ya Yusha, kemana ini orang di dalam kuburan? 4 tahun yang lalu saya mendengar di dalam kuburan ada suara orang yang sedang disiksa oleh Allah sekian langkah mendiwongi. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, saya minta dibukakan ini kuburan. Kuburannya dibuka. Begitu dibuka, ternyata orang yang 4 tahun yang lalu sedang disiksa oleh Allah, wong ning jero kuburan, kuburane jembar, kuburane padang, akeh panganane, wonge lagi dodok beri minum teh. Lagi dodok, lagi olih kenikmatan kubur. Nabi Musa tanya, hei wong ning jero kuburan, nggih Nabi Musa. Lagi patang tahun sing wis kula ngurus sampean lagi disiksa ning Gusti Allah, nggih Nabi Musa.
patang tahun sing wis pulang deleng sampai lagi diadab ning Gusti Allah enggi Nabi Musa. Sekin kenang apa sampean oleh kenikmatan kubur. Wong sing ada ning jero kuburan mau jawab bari nangis pantes ya Nabi Musa. Lamun kula disiksa ning Gusti Allah pantes. Sampai aja melu nangis bok desa. Pantes ya Allah ya Nabi Musa lamun kula diadab ning Gusti Allah ning jero kuburan niki pantes. Kenapa? Sebab ketika saya hidup pekerjaan saya hanya nabung dosa dan maksiat ya Nabi Musa. Ketika saya hidup sholat jarang-jarang teka kula sengit ning ustaz, kula sengit ning kiai, kula benci kepada agama ya Nabi Musa. Pantes lamun kula diadab ning Gusti Allah iki pantes ya Nabi Musa. Cuma untungnya ya Nabi Musa, ketika malaikat Israel akan menjemput ruh saya meninggalkan seorang anak kecil yang masih dalam buayan emboke. Untungnya iya Nabi Musa emboke iki pinter, emboke ngerti ning agama, emboke lulusan pondok pesantren. Untungnya iya Nabi Musa begitu kula meninggal dunia, anak kula sing cilik dididik ning emboke. Bu, didik anak-anak kita ya Bu. Karena yang bisa mencetak anak jadi baik atau tidak bagaimana ibunya. Seorang ibu mampu mencetak anak-anaknya daripada seorang bapak. Nggih Bu? Makanya kemuliaan seorang ibu itu luar biasa. Ya Bu. Maka derajat wong wadon jare Kanjeng Nabi disebutkan, Rasulullah ditakon, "Ya Rasulullah, siapakah orang di dunia ini yang harus aku hormati?" Kanjeng Nabi jawab, "Ummuka, embokmu." Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, embokmu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, embokmu. Siapa lagi ya Rasul? Abuka, bapakmu. Embok disebut ping telu, bapak ping siji. Embok telu bapak, embok telu bapak, embok telu bapak. Cocok nih Bu. Ummuka, 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 embok ping telu bapak ping, embok telu bapak. Untungnya ya Nabi Musa emboke pinter. Anak kula sing cilik digawa ning majlis taklim, anak kula digawa ning masjid, anak kula digawa ning musola. Tambah gede anak kula dididik dengan pendidikan agama, diajarkan an in un ban bin bun tan tintut. Tambah besar anak saya dimasukkan ke dalam pondok pesantren, anak saya kenal dengan ulama kiai, anak saya bergaul dengan para alim ulama, anak saya keluar dari pesantren jadi anak sing soleh. Anak yang soleh lulusan pesantren balik mengubah golek di kuburan bapane. Ma, di kuburan bapane ndi? Digolati kuburan bapane, anak sing soleh dodok ziarah kubur di hadapan kuburan bapane. Anak yang soleh pinter maca Quran, baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin wa ilaihi turja'un. Gelis temen ya, gelis diwaca kabeh mah beli praga. Anak yang soleh baca Yasin, anak yang soleh baca Waqiah, anak yang soleh baca Tabarak, anak yang soleh berdoa di hadapan kuburan orang tuanya sambil menangis. Doanya, Rabbil firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, dan ampuni bapak kula ning jero kuburan iki ya Allah. Melasana bapak kula ya Allah aja sampean siksa ya Allah aja. Melasana bapak kula ning jero kuburan ya Allah, angkatan siksane ya Allah, gantian kelawan pinten-pinten kenikmatan kubur ya Allah. Arus Allah bergoncang atas doa anak yang soleh. Allah
Allah perintah kepada malaikat Jibril. Jibril turun ke dunia, angkat siksa bapane, ganti kelawan pinten-pinten kenikmatan kubur, karena jaminan doa anak yang saleh. Amin. Campir sih. Anak yang soleh luar biasa hebatnya, gitu. Maka Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang saleh dan saleh. Nabi Allah Ibrahim dakwah sampai di Mesir. Sejarah kami kikulawis dalam mana. Begitu sampai di Mesir, Nabi Allah Ibrahim diomong, ya Ibrahim, di Mesir ada seorang Raja Ramses yang jahat. Raja Ramses ini tidak boleh melihat wanita cantik. Lamun anak wong ayu, rabina sapa baik pasti diculik. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim gawe kotak. Siti Sarah dimasukkan ke dalam kotak, kotaknya digotong. Ning Mesir ditunda. Nabi Allah Ibrahim sholat. Ketika Nabi Allah Ibrahim sholat di daerah Mesir, ternyata pasukan Raja Ramses wis nginte anak Siti Sarah. Siti Sarah diculik ning Raja Ramses, digawa ning kerajaan. Sampai kerajaan Siti Sarah pengen diperkosa. Raja zaman bengen kayak konon, Bu. Begitu raja ngemek tangannya Siti Sarah, gemeter, blok tiba. Tangi maning, mek maning, hiba maning, tangi maning, mek maning, hiba maning, beli sanggup. Raja panggil prajurit, prajurit, ya raja. Ini perempuan siapa? Orang sana raja. Oli Singdi, pekandangan. Kembalikan kepada suaminya, kembalikan kepada yang punya. Siti Sarah dikembalikan kepada Nabi Allah Ibrahim dan diberikan hadiah seorang wanita, budak tawanan Raja Ramses. Wanita iki arane Siti Hajar. Sallu ala Nabi Muhammad. Siti Hajar dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Lamun kula karo sampean mangkat mang Makkah sing bangun Ka'bah Nabi Allah Ibrahim alaihis. Melaku Nabi Allah Ibrahim, Siti Sarah sebelah tengah, Siti Hajar sebelah kiwe. Bari terus donga, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, kula pengen dua anak sing soleh. Siti Sarah iki wanita yang mandul. Siti Sarah nyewot, Kang Ibrahim, lamun sampean pengen dua anak wis nikah baik karo Hajar. Bokatan baik sampean kawin karo Siti Hajar, sampean bisa dua anak. Kula ikhlas, Kang. Ikhlas kawin. Kula ikhlas. Yakin ikhlas kawin dan Hajar. Dinikah Siti Hajar oleh Nabi Allah Ibrahim, Siti Sarah dikembalikan ke Palestina. Nabi Allah Ibrahim karo Siti Hajar dua anak Nabi Ismail alaihis. Sampai di tanah yang tandus, Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kembali ke Palestina. Siti Hajar kehausan, Nabi Ismail menangis, lari, min inna sofa wal marwata min syairillah. Lalu Allah keluarkan dari kaki Nabiullah Ismail alaihissalam sumur mata air Zam-Zam. Keluar mata air Zam-Zam, dikumpulkan oleh Siti Hajar alaihissalam. Nabiullah Ibrahim datang kembali membangun Ka'bah. Ketika meninggikan Ka'bah, Nabi Ismail numpuk watu nih kono. Numpuk watu, Nabi Ismail munggah. Disebut Hijir Ismail. Hijir itu beberapa batu. Lamun Hajar watu, hijir beberapa batu sing ditumpuk di Nabi Ismail nganggo ngulungi watu membangun Ka'bah. Sing bangun Nabiullah Ibrahim karo Nabi Ismail alaihis. Wis dibangun, Nabi Ibrahim dongak ning harapan Ka'bah. Apa dongane Nabiullah Ibrahim? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yasnu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah innaka antal azizul hakim.
yaslu alaihim ayatika. Ya Allah, ya Tuhanku, nanti utuslah di tempat ini, di tempat ini, di dekat Ka'bah. Apa yang diutus? Rasulan, seorang rasul, yasminhum, dari kalangan mereka, yaslu alaihim ayatika, yang untuk menyampaikan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan menjelaskan tentang kitab-kitabmu dan sunnah-sunnahmu. Innaka antal azizul hakim. Doa Nabi Allah Ibrahim dijawab oleh Allah, punya keturunan yang soleh, satu-satunya nabi yang diutus di kota Mekah, nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Tanggal 12 Rabiul Awal, doa Nabi Allah Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Lahirlah seorang nabi bernama Muhammad, dilahirkan dari ibunda bernama Aminah. Lahir dalam keadaan yatim, tidak punya bapak, tidak punya ibu, diasuh oleh kakeknya, kakeknya wafat, diasuh oleh ibunya, diasuh oleh pamannya wafat. Orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu. Lahir Rasulullah Muhammad membawa pembaharuan. Maka pantas kalau Nasidaria gawe lagu. Apa lagu nek? Kelahirannya membawa bahagia buat umat manusia beragama. Nabi Muhammad, pemimpin umat dari dunia sampai salawat dan salam kita sanjungkan. Bulan purnama ibarat Nabi. Allah, Allah, Allah ala nurin Nabi. Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim Nabi Muhammad. Hop. Ada nembang menyander baik. Kelahirannya membawa sebuah kabar berita gembira, termasuk sampai kepada kita Indonesia. Kanjeng Nabi ini wis wafat, nggih Bu? Kanjeng Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, dikuburkan di Madinah. Di samping makam Rasulullah ada kuburan Abu Bakar, di sampingnya ada kuburan sahabat Umar. Ana siji maning sing masih longkrang kosong kanggo sapa? Kula. Kanjeng Nabi Muhammad, di sampingnya Sayyidina Abu Bakar mertuanya, di sampingnya Umar sahabat dekatnya, masih ada sing kosong siji maning nganggo sapa? Nganggo Nabi Isa alaihis. Nanti Nabi Isa diturunkan oleh Allah membunuh Dajjal di Palestina yang disebut dengan Babul Lut. Kanjeng Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, tapi masih punya penerus. Siapa penerus Nabi? Ulama, kiai. Bahkan kita bisa kenal ajaran agama Islam juga dari ulama dan kiai. Gibatan. Dulu di Pekandangan, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Subang, mengandung anak wong Islam. Dulu sebelum Islam datang, ini yang berkuasa adalah raja-raja Hindu dan Buddha. Islam belum ada. Sing disembah tempekong, sing disembah wiwitan, sing disembah arwah. Islam belum datang. Kita bisa kenal Islam di Pekandangan juga perjuangan ulama. Gimana? Ada seorang ulama besar namanya Maulana Hasanuddin bin Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin, keturunan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maulana Hasanuddin bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di dalam mimpinya Rasulullah berpesan, Hasanuddin sebarkan Islam Pekandangan. Hasanuddin sebarkan Islam ke tanah Jawa.
sebab raja-raja penguasa Jawa belum ada yang Islam. Sehingga Maulana Asruddin bermimpi dengan Rasulullah, berjalan numpak perahu mampir meng daerah Champa. Champa itu sekarang menjadi negara Thailand dan Vietnam berdekatan. Di sana ada kerajaan Islam, Sultan Islam, dua anak wadon siji arane Nyai Mas Ratu Subang Larang. Dibawa oleh Maulana Hasanuddin ke daerah Kerawang, Pulau Batak Kerawang. Sampai di Kerawang, Maulana Hasanuddin gawe masjid. Yang pertama kali dibangun oleh Maulana Hasanuddin masjid. Bu, masjid ini rumah Allah. Siapa orang yang menghidupkan masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa orang yang mau membantu masjid, menghidupkan masjid, membantu masjid, membangun masjid, maka dia akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Amin. Sumbang masjid, dibantu kesejahteraannya. Sampai nyumbang 1.000 patromak yang jero kubur. 1.000 eman-eman, gue tuku beras ori pirang liter ya. 50.000 lilin, 10.000 pentol korek, lumayan, gue padang-padang di jero kubur. Yang pertama kali dibangun oleh Maulana Hasanuddin masjid, wong Sunda nyebutnya masjid, dibangun masjid. Sudah dibangun masjid, bikin pesantren Maulana Hasanuddin, dua santri siji arane Nyai Mas Ratu Subang Larang. Wonge ayu pinter baca Quran kaya wong pekandangan. Amin. Oh, luar biasa. Wonge ayu pinter baca Quran, suaranya enak. Sehingga raja-raja mendengar di Kerawang ada wanita cantik. Kamu tak ceritakan raja tidak boleh lihat ada wanita cantik, langsung raja berperang. Raja dengan raja berperang, Majapahit berperang, Pajajaran berperang, memperebutkan Nyai Mas Ratu Subang Larang. Dimenangkan oleh Raja Pajajaran sing arane Prabu dimenangkan oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi punya kesaktian, dua kedikjayaan bakal mangkat medibae, beliau sah ongkosan mung baca hong mabur. Sing Pajajaran Prabu Siliwangi maca hong mabur tiba ning Kerawang. Begitu sampai ning Kerawang, ning pesantren Syekh Kuro, ketemu karo Nyai Mas Ratu Subang Larang. Begitu ketemu karo Nyai Mas Ratu Subang Larang, Prabu Siliwangi beli bisa ngomong, beli bisa ngedip, beli bisa mendelik. Jare wong Jerman cin arane kami tenggengan. Menang wae, beli bisa ngomong. Nyai Mas Ratu Subang Larang takon, Kakang Prabu, nggih. Anak apa sampean mene? Jare Prabu Siliwangi, kula mriki perlune arep ngelamar sampean Nyai. Arep tak dadena permaisuri ning kerajaan Pajajaran. Gelem beli gelem, kudu gelem. Maksa. Jawabannya Nyai Mas Ratu Subang Larang apa? Kakang Prabu ari kula wong wadon, sapa bae sing arep ngelamar kula pengen didadekna istri kula nerima. Ya wis sok, ayo yang kau dingin kula duwe syarat. Syaratnya apa nok? Jaluk motor minyak tah, jaluk omah mobil emas intan. Jare Nyai Mas Ratu Subang Larang, Kakang Prabu kula wis sugih emas ning pekandangan ge pirang-pirang emas. Mas Joko. Saya tidak butuh harta, saya tidak butuh benda, saya anak raja di Champa, sultan kaya, beli butuh. Jadi Prabu Siliwangi dari Siranok wong ayun jaluki apa? Ini sejarah Islam masuk ke tanah Jawa. Anu Kakang, lamun sampean pengen lamar kula dari permaisuri ning Pajajaran kula gelem, tapi syaratnya sampean kudu bisa. Apa syaratnya nok? Kula beli jaluk emas permata, sing tak jaluk emas kawine kalung. Kalung kecil, kalung apa dok? Kalung lintang kerti jejer 100. Sanggup? Ora sanggup, maaf. Lawan beli sanggup, balik aja aku wong sakti. Prabu Siliwangi maca hong balik maning tekan Pajajaran. Sampai di Pajajaran Prabu Siliwangi SMS bature. Ada sing duwe lintang kerti jejer 100 beli langka.
Ada sing ngomong penasihat Prabu Siliwangi lintang kerti jejer 100 anak ini Mekah. Tidak pikir panjang Prabu Siliwangi langsung waca hong ber biidnillah biqudratillah. Prabu Siliwangi tiba ning harapan Ka'bah. Pluk tiba ning harapan Ka'bah, begitu jenggelek ning iringannya anak wong lagi wirid maca tasbih. Tasbih terbuat dari batu yang berwarna hitam, jumlahnya 100, kenang sinar rembulan murup kaya dene lintang kerti jejer. Begitu dalam tasbih Prabu Siliwangi, beli ngomong maning langsung diemek tasbih niba, diemek maning niba. Masya Allah, gedebak-gedebuk ning kono. Cari wong tua mau sampean sapa kula Prabu Siliwangi. Perlu ne apa? Perlu ne kula mene Arab jukut mas kawin nganggo nyai mas 100 subang larang. Apa? Itu lintang kerti jejer 100. Oh ini iki arane tasbih. Sok mangga boleh. Lamun pengen kin oli tapi ana syaratnya. Syaratnya apa? Us apa betak lakoni? Syaratnya yuk marek. Prabu Siliwangi kon marek digeceki tangane. Wong tua mau ngomong wis siap, siap. Wong tua mau mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Prabu Siliwangi maca syahadat di harapan Ka'bah. Prabu Siliwangi dadi wong Islam. Begitu dadi wong Islam digawa tasbih lintang kerti jejer 100 maca hong hilang kabeh bibi sama mabur. Hong maning bibi sama mabur, hong maning bibi sama mabur. Suwe-suwe hong kosna seet. Entok jare wong tua mau ganti aja maca hong, ganti maca bismillahirrahmanirrahim. Makanya sing gue japi kayang koran masih akeh, keturunan dari Cirebon masih akeh. Sampai lamun duwe rabi rewel banget kan. Sampai jampe nih ngemek banyu segelas. Contoh, sampai bakar rabine lagi turu diwaca donga. Dongane mangkene syaratnya bismillah dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Cing calingkem buntut mangap cangkem mingkem mingkem rapinis kita diempos banyune diinung ya, diinung disisakan lamun rabine lagi turu semburakan ning raine. Insyaallah tangi turu ngamuk. Digawa lintang kerti jejer 100 lintang berarti cahaya bintang kerti nganggo ngekeraken ning jero. Cahaya iman yang dibawa oleh Prabu Siliwangi balik maning mengkerawang. Begitu Nyai Mas Ratu Subang Larang deleng Prabu Siliwangi gawa-gawa tasbih. Nyai Mas Ratu Subang Larang ngucap alhamdulillah ala nikmatil iman wal is. Kesuwun ya Allah sampean wis dadekaken Prabu Siliwangi dadi wong is. Dinikah oleh Prabu Siliwangi digawaning Pajajaran. Tekang Pajajaran Nyai Mas Ratu Subang Larang dua anak telu. Sing pertama arane Pangeran Walang Sungsang. Nomor loro arane Nyai Mas Ratu Rara Santang. Nomor telu arane Pangeran Sengara. Walang Sungsang bikin kerajaan di Cirebon dua anak Pakungwati. Nyai Mas Ratu Rara Santang ketika haji dinikah oleh Sultan Hud bin Sultan Abdullah min Bani Israel. Dua anak Syarif Hidayatul Sunan Gunung. Nyebarkan Islam tekang kene berkat perjuangan ulama lan kiai. Maka mari dengan semangat peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita lebih cinta ning Kanjeng Nabi, kembali kepada ajaran Nabi, kepada penerus Nabi, ulama dan kiai. Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan kita membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala
sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika perlu saya cukup SMS atau telepon saja, insya Allah saya bisa datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairan katsir kepada Kiai Haji Abdul Wahab atas ilmunya. Semoga